Baik, kita akan langsung firman Tuhan. Tema kita adalah menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Kalau yang utama berarti nomor yang nggak bisa nomor 2. Nah, pokoknya nggak boleh nomor 2, nomor 1. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Amin. Ya, saya bacakan. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang akan rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu akan rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kami lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sama supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Jadi di ayat 7 sudah ada perkataan rugi dan untung, ya kan? Biasanya kalau untung dan rugi bisnis, Pak. Apa untungnya, apa ya kan? Nah, kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Siapa dia? Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang mengalami perubahan, Pak. Setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia bertemu dengan Yesus, maka hidupnya secara drastis berubah. Dari yang arah seperti ini, dia berbalik ke arah menjadi seperti ini. Apakah si Paulus ini tokoh yang biasa-biasa saja? Enggak, Pak. Dia pun orang kaya, banyak uangnya. Dia terkenal, dia ahli obat, dia orang yang paling oke. Dan dia berkuasa apa? Berkuasa mencari orang-orang yang mengikuti Yesus. Kemudian orang-orang yang mengikuti Yesus ditangkap, kemudian ditangkap dan dibunuh. Siapa contohnya? Korban daripada si Paulus membunuh orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Selain manusia, ini kerjanya, Pak. Zaman sekarang pun banyak yang kita ya. Oh, dulu peristiwa di mana? Di suatu daerah ya. Pokoknya orang-orang yang ketahuan Kristus ditangkap, dibunuh. Itu zaman dulu udah ada, Pak. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah orang langit ini yang akan terjadi. Udah berlalu, udah ada yang dulu sekarang akan terjadi. Bapak-bapak yang seperti ini, orang-orang di penjara sudah ada Paulus di penjara, Pak. Jadi tidak ada yang baru, ya. Nah, itulah dia. Dia orang yang punya kuasa, Pak. Dia orang yang punya kuasa. Dia namanya orang yang punya kuasa berhak melakukan satu keputusan. Bunuh, tangkap. Itulah dia. Pertanyaannya, itu dia sebelum ketemu Yesus. Kenapa mesti yang seperti ini pakai Yesus? Kenapa seperti orang seperti ini yang dipilih Yesus? Kenapa gak yang lain-lain atau para rasul atau orang-orang yang duduk di orang-orang yang baik Allah saja yang dipanggil Tuhan? Kenapa orang-orang yang seperti Paulus yang begitu jahat sekali diambil Tuhan kembali? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tak dapat menyelami pikiran Tuhan. Jangan suka-suka tanya, kenapa aku harus begini Tuhan? Ada jawaban lebih. Tidak sanggup, Pak, memikirkan semuanya di sini. Karena Dia Maha Besar, langit dan bumi ciptaannya, matahari yang begitu besar punya Dia, dan Dia ciptakan. Tidak usah bertanya apapun. Gak usah bertanya sesuatu yang kira-kira membuat kamu pusing dan yang jawabannya gak bisa dijawab. Kenapa Bu? Aku sudah rajin di gereja, tapi ternyata Bu sekarang aku di sini istriku hilang bawa orang. Usah tanya. Doa saja di tangan. Kenapa Bu udah bertobat ya? Aku selama aku kasih ini, ketika ini udah bertobat aku. Tidak mau lagi berpikir segala macam. Tetapi Bu, rumahku dirampas orang sehingga saya lagi menunggu anak. Apa gunanya Bu kalau berdoa di sini beribadah? Usah tanya. Ya, tidak usah tanya. Kerjamu berdoa saja. Baca ayat. Itu urusan Tuhan. Amin. Jadi gak usah tanya kenapa yang ini hilang, yang ini hilang. Tidak perlu kau tanya. Nah, apa yang terjadi saudaraku kalau misalnya dia tidak ditangkap Tuhan?
Dia adalah orang yang memberikan. Nah, ayat 8 mengatakan bahwa segala sesuatu yang menuju yang membuat aku terkenal, kaya, hebat, itu sampah sebelum aku mengenal Tuhan. Tapi setelah aku mengenal Tuhan, yang tidak akan dulu datang. Tadi kita bilang utama Tuhan utama yang bersama. Saya mau cerita sedikit tentang saya. Sekitar 20 tahun yang lalu, ya, saya ini mencari sesuatu yang membuat saya tenang, bangga, hebat. Ada satu peristiwa di mana waktu di Indonesia mencari satu orang pemenang lomba inovasi se-Indonesia. Dan itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh mengikuti, termasuk saya. Saya sudah menghayal nomor 1 karena hadiahnya oke dan juga sangat terhormat karena akan diberikan hadiah istana. Tapi ketika kita aneh diri kita, mungkin ya kan? Satu, kalau 20 tahun yang lalu badan besar kecil, udah nggak tinggi, jangan bilang pendek kesal kali, tidak tinggi bilangnya, nggak tinggi, kecil, kurus lagi, udah itu mau mengikuti lomba inovasi, lawannya se-Indonesia, termasuk Papua, Maluku, Jawa, Bali, itu tantangan besar Bapak. Tapi karena number one tadi, aku tak pikirkan yang penting itu. Aku yang dalam pikiran harus menjadi yang besar. Maka singkat cerita, ikutilah perlombaan. Saling 1000 orang masuk, 500 orang masih masuk namaku. Saling 300 orang masih masuk, saling 50 orang masih masuk namaku Pak. Saling 20 orang masih masuk namaku. Itu pun aku tidak akan putus harapan. Aku masuk pasti nomor 1. Gak tahu ini memang. Padahal dipegang. Apalah kemarin dibandingkan dengan orang yang inovasi itu. Kok puluhan pulau sana yang Pak, gimana jago-jago ya kan? Nah, tapi demi ambisi ikut aku nomor 20 masih masuk, 10 masih masuk lagi Pak, 5 masih masuk. Apakah itu sulit? Apakah tidak memiliki orang-orang sebenarnya? 5 orang mesti yang nomor 1, mesti dapat dan mesti aku masuk di sana negara itu. Aku mesti menerima di sana. Pak, itu kalau ambisi menumpang sesuatu yang bisa. Dan dapat Pak, nomor 1 aku 20 tahun yang lalu ada di istana negara. Jangan Pak SBY, jangan Pak Jokowi menerima penghargaan. Bangga. Kenapa saya menceritakan? Semua itu anggap sampah kata Paulus. Karena dia orang yang tenang, orang yang hebat, orang yang pertama. Tapi semua itu anggap sampah. Karena sekarang pengenalan itu akan Yesus itu lebih dari semua. Kenapa aku ceritakan? Karena aku mengalaminya. Merasa hebat, merasa bangga ya. Tapi setelah aku melayani selama 14 tahun jalan 14 tahun di pelayanan khususnya lakas, kekuasaan, kebanggaan, kesenangan itu semua yang dulu itu Pak, gak ada artinya yang bukan sekarang. Padahal dulunya kan keren, ikut pemerintah, ikut masuk ke dunia ini udah dibawa pemerintah Pak, gak bayar. Kalau datang misalnya ke Belanda atau ke Amerika, ini semua mahal, udah datang. Padahal berangkat sama mana? Tapi itu gak ada artinya. Jadi gak usah cari uang sebanyak-banyak untuk senang, karena semua itu hanya sampah selain daripada pemilik Yesus Kristus. Itu gak ada artinya. Yang ini ceritakan Paulus, tadi aku ceritakan bagian Paulus lebih besar karena dia lebih hebat daripada aku. Dia orang hebat. Nah, dia berkuasa. Apa yang membuat dia berubah? Siapa yang bisa membuat orang dari yang sangat jahat sekali tetapi langsung milik Yesus? Kita baca di Kisah 9. Apa yang membuat dia berubah? Kenapa dia bisa berubah? Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Ya,
Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Saya bacakan. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus tadi ketika dia sudah dari kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Yang keempat, dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, waktu itu namanya masih Saulus, 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 mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang jua. Saudara yang dikasih, apa yang dialami si Paulus ini? Dia tidak melihat Tuhan secara fisik, tidak? Dia tidak melihat Tuhan, dia tidak bertemu Tuhan secara fisik, karena dia tidak tahu Yesus dia mana bentuknya, tidak tahu. Tapi Yesus datang kepada dia secara pribadi dalam cahaya dari surga ketika dia berjalan menuju Damsyik. Cahaya yang begitu kuat datang menyinari Paulus. Langsung Tuhan mendatangi. Apa yang terjadi? Ada suara yang mengatakan, orangnya tidak ada, dan ada saksi. Itu pasti pengawal-pengawalnya dan mereka mendengar. Apa katanya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya saya? Terus Paulus bingung, cari-cari suaranya. Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Akulah Yesus. Berarti Yesus sudah ada di surga. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dianiaya apakah Yesus? Enggak. Yang dianiaya si Paulus adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara, kenapa saya dan tim saya suka Tuhan? Karena di Matius 25 sudah dikatakan, engkau datang mengejar saya, di situ ada Tuhan. Mau sebenarnya ke mall atau ke berusaha, sampai memberitakan di firman itu diberitakan ke lapas-lapas bukan, karena di situ ada. Salah satunya kecuali tempat anak yatim atau di janda-janda. Itu kan. Nah, Paulus mengalami itu saudara. Itulah yang membuat dia berbalik. Dia orang sehebat dia tidak akan bisa kata-kata destinasi apapun membuat dia berbalik. Udahlah Paulus, bertobatlah Paulus. Tidak ada yang bisa membuat dia berbalik saudara. Kenapa? Karena dia orang besar. Siapa yang bisa berbicara dengan orang besar yang tidak bisa, yang bisa membuat dia berbalik? Tidak ada. Dan atasannya aja, pimpinan dari Paulus memberikan surat kuasa untuk dia membunuh semua orang besar. Jadi tidak ada yang bisa membuat Paulus berbalik. Hanya Tuhan yang bisa membuat dia berbalik. Begitu juga engkau saudaraku. Tak seorang pun pendeta, hamba Tuhan, orang yang paling kudus sekalipun membuat engkau berbalik. Ayo kembali kepada Tuhan. Bertobat. Enggak. Tuhan akan datang ke hati ketika engkau membuka hati. Tuhan, capek aku Tuhan bekerja. Bawa Allah Tuhan kembali ke jalan, maka dia akan mengubahkan saudara. Tidak bisa kau berubah, karena sebentar saja kedagingan kita ini akan meminta jatuh nanti dia, jatuh nanti. Bohong, menipu, merancangkan yang jahat, menghayal. Itu kan semua dosa. Tidak akan mungkin orang bisa berbalik ke jalan. Paulus bertemu dengan Yesus tanpa melihat wajah dan dia berbalik. Ada lagi mau di Alkitab yang bisa ketemu langsung dengan Yesus, ketemu langsung lebih enak daripada tidak ketemu ya Pak. Kita ini berdoa Tuhan Yesus yang baik, kita nama orangnya nggak ada. Nah, satu tokoh di Alkitab dia bertemu langsung Pak, dan apa yang terjadi untuk orang yang bertemu langsung dengan Tuhan? Aduh Pak, maaf Pak, bunganya jatuh. Oke Pak, bunganya jatuh. Oke, nah apa yang terjadi pada orang yang bertemu dengan Yesus? Orang ini adalah orang muda dan orang yang sangat kaya. Orang muda yang sangat kaya, tenang, banyak uangnya, dihormati.
Dia ketemu Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Dia bilang, Yesus, apa yang bisa? Ini kan kayak kataku banyak. Apa yang bisa membuat aku ini mendapat kehidupan yang kekal? Dia tanya Yesus. Lalu kita baca di Matius 19 ayat 18 sampai 22. Apa kata Tuhan Yesus? Oh, kau mau hidup kau dapat kehidupan yang kekal? Apakah kau sudah berbuat baik? Kata Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya. Apa katanya? Saya sih, dia bilang, udah, aku gak berzina, aku gak berdusta, aku tidak apa namanya, tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak membuat orang lain rugi, aku mengasihi ayah dan ibuku. Apalagi yang bilang Tuhan, semua perbuatan baik yang aku lakukan. Kemudian hati saya bilang semua lagi, apa yang baik? Oke, kalau gitu, satu lagi harus apa? Bagilah hartamu kepada orang miskin. Perhatikan orang miskin sekeliling. Bagi harta dan ikutlah. Apa katanya saudara? Orang muda ini yang sangat kaya, sangat melekat kepada hartanya. Yang terutama bagi dia adalah uangnya, Pak. Jadi ketika Tuhan bilang bagi hartamu berat hatinya, maka dengan sendiri dia meninggalkan Tuhan Yesus. Yang jadi dengan Tuhan Yesus, hartamu tidak berkumpul 35 tahun. Itulah yang membuat hidupmu senang sampai sekarang. Tidak jadi dengan Tuhan Yesus. Dan dia tidak jadi dengan Yesus. Padahal dia ketemu langsung dengan Yesus. Itu sebabnya saudara, apapun yang terutama dalam hidup kita, dalam hati kita, apakah itu kau yang mencintai hartamu, rumahmu, jabatanmu, melebihi cintamu kepada Tuhan. Tuhan tak suka diduakan. Kita aja manusia tak suka diduakan. Mau kita diduakan? Enggak. Tuhan tak mau diduakan dengan apapun yang melekat sama kita. Apakah kau terlalu sayang sama mamamu, bapakmu, melebihi sayangmu sama Tuhan? One day satu hari ketika Tuhan mengambil anakmu, istrimu, atau suami, atau orang yang sayangi Tuhan, atau siapa yang sayangi, mentah hatimu sama Tuhan. Kenapa? Karena yang terutama bukan Tuhan. Yang terutama adalah orang yang berpegang hartamu, kekuatanmu, jabatan itu yang berpegang. Dan Tuhan yang suka. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menganggap bahwa atau menjadikan Tuhan sebagai Dia yang utama di dalam hidup kita? Saudara, Tuhan tidak suruh kita macam-macam. Membuat kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, kita tetap beribadah. Sama seperti hubungan seorang ayah sama anak laki-lakinya. Bapaknya ini setiap pagi disuguhi sama anak laki-lakinya kopi karena bapaknya suka kopi. Tiap pagi didatanginya bapaknya, Pak, ini kopi Pak ya, sebelum pergi kantor. Satu kali, dua kali, orang tuanya mungkin lihat, bapaknya mungkin lihat, pasti ada maunya. Kalau kasih kopi pasti ada maunya. Tapi anaknya tersebut mengasihi bapaknya tiap hari sampai berbulan-bulan. Kopi tak ada di tempat. Saudara, sebagai seorang bapak, melihat kasih, melihat kesayangan anak-anak kesayangannya ini, memberikan perhatiannya, memberikan konsistennya, memberikan kopi kepada bapaknya, maka bapaknya akan melihat apa perbuatan. Oh, dia perlu motor. Oh, dia perlu ini, maka bapaknya akan berikan. Tuh, kalau kalian sebagai bapak-bapak, apakah bapak kau punya anak nggak melakukan seperti itu? Kalau anak begitu sayang samamu, begitu perhatian samamu, pasti. Begitu bapak kita di surga saudara. Dia nggak perlu waktu, dia nggak perlu sesuatu yang kau punya yang terlalu hebat. Dia mau tetap di mana-mana, memuji namanya, menyembah Dia, baca firman-Nya, karena Dia berbicara kepada kita melalui firman. Itu sebabnya saudara, apapun yang menjadi melekat terutama dalam hati kita, Tuhan tak suka. Dia tak boleh
menjadi urutan kedua. Tuhan mau dia yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dan kalau engkau mengenal Yesus, mengalami Yesus seperti kata Paulus, engkau akan berkata, semua yang kulakukan, semua yang kumiliki itu sia-sia, tidak ada artinya. Karena semuanya itu tidak memuaskan hati. Tapi sejak Paulus mengenal Yesus, hatinya berbunga-bunga, hatinya begitu, gak bisa dikatakan dengan apapun. Hatinya sangat mendekat kepada Tuhan, sampai dia di penjara pun dia gak pernah lupa. Sampai dia dikejar-kejar orang penipu, dia gak pernah lupa. Jangan seperti kita ikut Tuhan, kemudian datang pencobaan, mulai mengikuti kita. Karena iblis suka nakal. Ya, apa yang dia suka nanti bercerai dengan siapa yang dia suka makan atau minum. Dia kan ikut Tuhan, dia bertobat, nanti coba percaya dia, buat dulu nanti kakinya sakit atau mulutnya bengkak, maka mulailah kita musuh-musuh. Itu kalau Tuhan kita nomor dua. Tapi kalau Tuhan yang nomor satu, maka tidak ada yang melebihi, yang terpenting dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, memasuki bulan 6, di mana kita sudah berjalan di bulan 6 ya, 6 bulan kehidupan kita. Semuanya bukan secara kebetulan, Pak. Anak istrimu terpelihara di luar sana, orang tuamu terpelihara di luar sana, ya, dan engkau pun terpelihara di sini. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Apapun keadaan, apapun pergumulan, apapun pencobaan yang sedang kau alami sekarang, percayalah, kalau kau utamakan nama Tuhan, itu semua kau rasa. Bahkan sakit itu kau rasa. Penipuan-penipuan yang orang lain buat untuk enggak kau rasa. Hatimu tidak akan mendendam. Amin. Karena Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Tidak boleh. Sungguh besar Bapak Tuhan, sungguh Engkau mengasihi kami, dan tak seorang pun yang lebih besar, lebih penting dari kehidupan kami selain daripada Engkau. Tuhan, tolong dan ajari kami Bapak, bahwa kami ini begitu penting untuk sehingga karena pentingnya hidup kami Tuhan, Engkau rela disalibkan di Golgota menebus semua kesalahan kami. Pimpin kami Roh Kudus dengan firman yang memberi kekuatan bagi kami. Kami harus bangkit semangat Tuhan. Apapun harus kami jalani, apapun harus kami lewati, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan tangan kami Bapa. Engkau menolong kami Tuhan dalam kesusahan kami, dan Engkau selalu tepat waktu Tuhan untuk menolong. Selamatkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi santapan iblis, karena Engkau lah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Engkau berkuasa